Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan patofisiologi sel, patofisiologi sistem pertahanan tubuh, dan gangguan transmisi antar sel. Kami yang beranggotakan 8 orang yang terdiri atas Alvarista Septiaan Reni, Desfitriola, Duta Nugraha Febrianto dengan saya sendiri, Dita Karina, Nurul Fajriyah, Rifka Zahira, Sri Lydia Rasihen, dan Yuninda Aprilia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal sakit, permulaan perjalanan, dan akibat. Penyakit adalah suatu kondisi abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Ditandai oleh tanda dan gejala, perubahan secara spesifik oleh gambaran yang jelas, morfologi dan fungsi, dan sebagainya. Secara garis besar, patologi terbagi menjadi 2 cabang, yaitu patologi klinik dan patologi anatomi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang patofisiologi sel. Jadi, patofisiologi sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Misalnya, rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Berat ringannya cedera dapat mempengaruhi apakah sel dapat pulih kembali atau tidak. Apabila sel mengalami cedera, maka sel tersebut dapat berubah baik dalam ukuran, bentuk, sintesis protein, susunan genetik, dan sifat-sifat transportasinya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang patofisiologi sel, terlebih dahulu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Jadi, sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Adapun struktur sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel tersusun dari protein, karbohidrat, dan lemak. Adapun membran sel ini berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dalam sel maupun keluar dari sel. Yang kedua itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian cair yang ada di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Organel sel adalah benda-benda yang terdapat dalam sitoplasma dan bersifat hidup, serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Yang ketiga itu ada nukleus. Jadi nukleus ini adalah inti sel. Inti sel ini diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan di dalam sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut dengan organel sekresi. Lalu ada mitokondria. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Lalu ada lisosom. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Lalu ada reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler. Pada organisme uniseluler adalah cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya, sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme, menghasilkan sel-sel gamet untuk reproduksi secara genetik. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Pada manusia dan hewan, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, sedangkan kalau pada tumbuhan itu terjadi pada sel meristem
yang terdapat pada ujung akar, ujung batang, maupun ujung daun. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan atau untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak serta mempertahankan jumlah kromosom. Untuk fase dari mitosis ini ada dua, ada fase interfase atau fase istirahat dan fase mitosis. Kalau fase interfase ini, fase interfase ini merupakan fase terpanjang atau terlama pada pembelahan secara mitosis ini. Dengan beberapa tahap, yaitu ada tahap GAP1 atau G1, kemudian ada sintesa atau sintesis atau S, atau GAP2 atau G2. Kalau pada fase mitosis, itu ada 4 tahapan atau yang kita singkat PROMAT, profase, M metafase, A anafase, T telofase. Jadi disingkatnya PROMAT. Bisa dilihat juga pada gambar. Nah, itu pada gambar yang pertama, itu membran intinya masih sempurna, masih terbentuk bulat. Nah, dalam membran inti mulai terjadi penduplikatan kromosom. Kemudian pada gambar nomor 2 itu mulai masuk profase. Nah, ditanda pada fase atau tahap profase ini mulai ditandai dengan menghilangnya membran inti. Membran intinya mulai menghilang dan mulai terbentuk benang-benang kromatin. Nomor 3 juga masih tahap profase. Kemudian pada tahap metafase itu ditandai dengan kromosom yang terletak pada bidang ekuator yang sejajar. Itu dapat dilihat pada gambar nomor 4. Kemudian pada gambar nomor 5 itu sudah masuk anafase, ditandai dengan kromosom yang mulai tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Ditariknya itu oleh benang spindle. Kemudian pada gambar nomor 6 itu sudah masuk ke tahap telofase, di mana sel mulai terbagi menjadi 2. Sel membrannya mulai terbentuk menjadi 2. Nomor 7 juga sel membrannya hampir sempurna terbelah menjadi 2. Dan pada nomor 8 sudah terbentuk 2 sel anakan dari pembelahan mitosis. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Kalau pada mitosis tadi kan sel tuba atau sel somatis. Nah, kalau di meiosis ini sel gamet atau sel kelamin. Kemudian perbedaannya lagi dari mitosis, kalau pada meiosis ini pembelahan itu akan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Sedangkan pada sel mitosis tadi akan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang sama persis dengan induknya. Untuk tahap-tahapannya sama seperti mitosis tadi, akan tetapi pada meiosis ini terjadinya 2 kali. Ada profase 1, ada profase 2. Ada metafase 1, ada metafase 2. Baiklah, kita masuk ke proses pembelahannya. Yang pertama itu ada profase 1. Nah, seperti pada profase mitosis tadi, membran intinya akan mulai rusak, sehingga terbentuk gelondong-gelondong pembelahan. Dan juga pada profase 1 ini terjadi pindah silang atau crossing over. Perpindah silang atau crossing over ini merupakan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Bisa dilihat pada gambar, itu ada kromosom yang kepalanya warna oranye, kromosom biru yang kepalanya sedikit berwarna oranye, kemudian ada juga kromosom yang warnanya oranye tapi kepalanya sedikit berwarna biru. Nah, itu merupakan hasil dari crossing over tadi. Selanjutnya metafase 1 itu ditandai dengan kromosom yang berjejer sejajar pada bidang ekuator. Kemudian anafase 1, kromosomnya mulai memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang spindle. Kemudian pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan.
membran intinya mulai terbentuk lagi. Nah, tadi pada profase membran intinya mulai rusak, pada telofase mulai terbentuk lagi membran intinya. Kemudian dihasilkanlah 2 sel anakan. Selanjutnya kita memasuki profase yang kedua, yaitu membran inti dari masing-masing sel anakan tadi akan rusak, kemudian terbentuk gelondong-gelondong pembelahan. Kemudian metafase 2, kromosom kembali berjejer sejajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kemudian pada anafase 2, kromatid akan terpisah lagi dan bergerak ke kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang spindel. Kemudian pada telofase 2, nukleusnya kembali terbentuk yang setelah rusak di profase 2 tadi, di telofase 2 akan terbentuk lagi pada masing-masing sel anakan. Kemudian kromosom akan terurai membentuk kromatin. Nah, sehingga akan terbentuk 4 sel anakan yang masing-masingnya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya, konsep patofisiologi sel. Adapun konsep patofisiologi sel yaitu yang pertama, atropi. Atropi merupakan penurunan jaringan sel atau pengerutan ukuran sel dengan berkurangnya substansi sel. Jadi, pada skala yang lebih besar, atropi berupa pengurangan ukuran dan fungsi otot atau anggota tubuh. Ada banyak alasan mengapa jaringan dapat mengalami atropi. Atropi dapat disebabkan oleh usia atau genetika, seperti mewarisi gen yang rusak yang menandakan lisis sel atau menghambat pembentukan protein penting dalam pembentukan sel otot. Konsekuensi dari atropi sel yang tak terhindarkan adalah mengurangi kemampuan anggota tubuh yang terkena dampak untuk melakukan fungsinya. Faktanya, penderita atrofi sering menunjukkan 2 tanda klinis, yaitu anggota tubuh pendek dan kelemahan tubuh. Gejala atrofi yaitu kelemahan umum atau lokal, anggota badan mati rasa, ataksia, sakit kejang otot, penurunan berat badan tanpa disengaja. Selanjutnya yang kedua yaitu hipertrofi. Yang dimaksud dengan hipertrofi yaitu pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Hipertrofi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipertrofi fisiologik. Yang kedua, hipertrofi patologik. Yang ketiga, hipertrofi kompensasi. Selama terjadi hipertrofi, sintesis protein kontraktil otot berlangsung jauh lebih cepat daripada kecepatan penghancurnya, sehingga menghasilkan jumlah filamen aktin dan miosin yang bertambah banyak secara progresif di dalam miofibril. Kemudian, miofibril itu sendiri akan memecah di dalam setiap sel otot untuk membentuk miofibril yang baru. Jadi, peningkatan jumlah miofibril tambahan inilah yang terutama menyebabkan sel otot menjadi hipertrofi. Yang ketiga yaitu hiperplasia. Hiperplasia merupakan pembengkakan jaringan yang berlebihan. Hiperplasia ini memiliki faktor-faktor yaitu radiasi, yaitu sinar X dan sinar gamma, bahan kimia, pewarna anilin dan asap rokok. Bahan iritan fisik itu terjadi pada saluran pencernaan dan genetik. Yang keempat, metaplasia. Metaplasia ini merupakan proses reversibel di mana jenis sel yang terdiferensiasi dengan baik digantikan oleh jenis sel lain yang berbeda dari germline yang sama. Ini bisa menjadi perubahan fisiologis normal dalam tipe sel seperti pengerasan tulang rawan ke tulang. Beberapa contoh dari metaplasia adalah perubahan sel-sel transisional menjadi epitel squamosa bertingkat karena serangan hangat atau batu ginjal. Yang kedua, perubahan epitelium kelenjar menjadi epitel squamosa karena pH kemaluan yang rendah. Umumnya, metaplasia dapat kembali ke kondisi normal ketika stimulus dihilangkan. Namun, beberapa kondisi metaplasia seperti esofagus buret mungkin bersifat prakanker. Selain itu,
Metaplasia yang tidak tertangani untuk jangka waktu yang cukup lama dapat menjadi displasia dan berubah menjadi kanker. Selanjutnya yang kelima yaitu displasia. Yang dimaksud dengan displasia yaitu kondisi di mana sel-sel normal berkembang menjadi sel abnormal yang mungkin dapat menjadi kanker, namun mungkin juga tidak berkembang menjadi sel kanker tergantung pada jenis dan penanganannya. Kondisi ini dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa, serta berkembang di berbagai bagian organ tubuh termasuk kerangka, serta menyebabkan berbagai gangguan lain. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal atau disebut juga dengan prakanker. Penyebab displasia tidak dapat dipastikan karena sangat rumit. Beberapa jenis sel prakanker disebabkan oleh mutasi DNA. Namun, tidak dapat diketahui apa penyebab mutasi tersebut. Sementara itu, penyebab sel prakanker pada orang dewasa diindikasi karena terkait pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Namun, belum ada penelitian klinis terkait pembuktian tersebut. Yang keenam, yaitu jejak sel. Jejak sel merupakan keadaan di mana sel beradaptasi secara berlebihan atau sebaliknya, sel tidak memungkinkan untuk beradaptasi secara normal. Di bawah ini merupakan penyebab-penyebab dari jejak sel, yaitu hipoksia, jejak fisik, jejak kimiawi, agen biologik, reaksi imunologik, faktor genetik, dan gangguan nutrisi. Jenis-jenis jejak itu ada dua. Yang pertama, jejak reversible, contohnya degenerasi hidropik. Yang kedua, jejak irreversible. Terdapat dua jenis irreversible atau kematian sel, yaitu apoptosis dan nekrosis. Yang ketujuh yaitu kematian sel. Ada dua jenis kematian sel. Yang pertama, apoptosis, yaitu kematian sel terprogram. Adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Sel-sel yang mati adalah sebagai respon dari beragam stimulus dan selama apoptosis kematian sel-sel tersebut terjadi secara terkontrol dalam suatu regulasi yang teratur. Dan yang kedua yaitu nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel, adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Baiklah, saya Sri Lydia Rasihen akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Patofisiologi pertahanan tubuh. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seorang individu akan terhindar dari penyakit. Apabila sistem ini dapat bekerja dengan baik, maka seseorang akan terhindar dari serangan virus ataupun bakteri, bahkan dapat mencegah dari serangan kanker. Akan tetapi, apabila sistem ini tidak bekerja dengan baik atau dalam kondisi yang sangat lemah, maka kekebalan tubuh individu tersebut akan mudah terserang penyakit. Hal yang ditakutkan ketika sistem ini melemah adalah dapat meningkatkan resiko terserang penyakit kanker. Suatu sistem dalam tubuh tentu memiliki fungsi masing-masing, sama halnya dengan sistem hormon pada manusia. Dan berikut adalah fungsi dari sistem imunitas tersebut. Yang pertama ada sistem pertahanan, yang kedua ada keseimbangan homeostatis, yang ketiga adalah perbaikan jaringan. Sistem kekebalan tubuh pada manusia ini terbagi menjadi dua macam, yang diantaranya adalah pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh dengan tidak membedakan antara mikrobia, patogen satu dengan yang lainnya. Pertahanan non-spesifik ini terdiri atas yang pertama pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologis. Adapun ciri dari sistem non-spesifik ini adalah yang pertama tidak begitu selektif, yang kedua tidak dapat mengingat infeksi sebelumnya, yang ketiga eksposurnya menjadikan respon yang maksimal, dan yang keempat adalah terdapat komponen khusus yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, sistem pertahanan spesifik ini
adalah sistem pertahanan tubuh yang peka terhadap patogen tertentu yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia setelah melewati sistem pertahanan non-spesifik. Adapun ciri pertahanan spesifik ini adalah yang pertama sangat selektif, yang kedua dapat mengingat infeksi sebelumnya, yang ketiga reaksi antara semua benda asing berbeda, yang keempat melibatkan antibodi dan pembentukan sel. 1. Limfosit. Salah satu bagian dari sistem pertahanan spesifik adalah limfosit. Limfosit pada sistem ini terbagi atas dua macam, yaitu limfosit B atau sering disebut sebagai sel B, dan limfosit T atau sel T. Sel B yang memiliki fungsi sebagai pembentuk antibodi ini ternyata terbagi atas tiga macam, yaitu sel B pembelah, dan sel B plasma. Lalu, sel T sendiri terbagi atas tiga macam, yaitu sel T supersor, sel T pembunuh, dan sel T pembantu. Selanjutnya yaitu antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah sistem pertahanan yang akan dibentuk ketika ada antigen yang masuk atau dapat disebut sebagai serumnya antigen. Cara kerja dari antibodi adalah dengan mengikat langsung antigen tersebut, lalu akan diproses lebih lanjut oleh makrofag untuk dihancurkan. Antibodi sendiri tersusun atas dua gugus rantai polipeptida, yaitu dua rantai berat dan dua rantai ringan. Masing-masing rantai tersebut nantinya akan saling berhubungan dan satu sama lain akan membentuk kromosom Y, di mana di setiap lengan yang terdapat pada kromosom tersebut digunakan sebagai tempat pengikat antigen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan transmisi sel. Yang pertama yaitu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Adapun faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker ini berbeda-beda, tergantung pada jenis kankernya. Meskipun demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik yang hanya dipicu oleh satu faktor. Selain itu, gejala ini juga dikenal sebagai neoplasma ganas dan seringkali ditandai dengan kelainan siklus sel khas yang menimbulkan kemampuan sel untuk tumbuh tidak terkendali atau pembelahan sel melebihi batas normal. Yang kedua, menyerang jaringan biologis di dekatnya, dan yang terakhir yaitu bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah atau sistem limfatik yang disebut metastasis. Kemudian kita masuk ke gangguan transmisi sel yang kedua yaitu kanker paru. Kanker paru primer terbagi menjadi dua jenis, yaitu kanker paru bukan sel kecil dan kanker paru sel kecil. Kanker paru bukan sel kecil terdiri dari adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Masing-masing dari kanker ini memiliki patofisiologi yang berbeda. Pada kanker paru bukan sel kecil terdapat adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Sedangkan kanker paru sel kecil merupakan karsinoma neuroendokrin yang bersifat agresif, tumbuh cepat, sangat sensitif pada kemoterapi dan radiasi, sering bermetastasis pada fase dini, dan sering menyebabkan gejala paraneoplastik. Sekian penjelasan dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.